Hai, balik lagi sama Bu Wiwi. Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang definisi bilangan berpangkat, kemudian sifat bilangan berpangkat, terutama sifat yang pertama dan kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan sifat bilangan berpangkat selanjutnya. Yang ketiga, sifat bilangan berpangkat yang ketiga ya, yaitu ada suatu A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan ya. Sebagai contoh, misal 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka ini akan menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Ingat, pangkatnya dikalikan, jadi ini akan menjadi 2 pangkat 6. Nah, contoh selanjutnya, misalnya bilangannya agak besar, bilangan pokoknya agak besar, 10 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 10. Nah, dengan menggunakan sifat ini akan lebih gampang kalian mencari pangkatnya langsung ya. Jadi di sini adalah 10, 2 pangkatnya tinggal dikalikan 2 kali 10, maka menjadi 10 pangkat 20. Jadi sifat ini juga berfungsi untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan bilangan berpangkat. Selanjutnya, sifat yang keempat. Misalnya ada A kali B, kemudian dipangkatkan dengan M. Ini akan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi bilangan yang di dalam kurung ini semua dipangkatkan dengan M. Sebagai contoh, dua kali 5 pangkat 3. Nah, ini bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, ini bentuk perpangkatan yang lain. Nah, ini juga akan mempermudah kalau misalnya ada soal 6 pangkat 4. 6 ini merupakan perkalian dari 2 kali 3 pangkat 4. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan sifat yang ini. Jadinya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ketemu soal yang seperti ini? X kuadrat Y pangkat 3, ini dipangkatkan lagi 2. Nah, di dalam kurung itu ada pangkat, X nya dari pangkat 2, Y pangkat 3, kemudian di luarnya ada pangkat 2. Apa yang kita lakukan? Sama ya, pangkatnya ini kita kalikan, X nya berarti pangkat 2 kali 2, Y nya berarti pangkat 3 kali 2. Jadi akan menjadi X pangkat 2 kali 2, 4. Y pangkat 3 kali 2, 6. Sudah ya. Jadi kita ketemu bentuk sederhana dari ini adalah X pangkat 4, Y pangkat 6. Oke, lanjut sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini pada pembagian A per B pangkat N. Sama seperti sifat pada perkalian tadi, jadi juga yang di dalam kurung dipangkatkan juga ya. A pangkat N per B pangkat N. Nah, sebagai contoh, biar kalian lebih paham, misalnya ada 1 per 3 pangkat 3. Nah, ini jadinya adalah sesuai dengan sifatnya 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, langsung aja dicari hasilnya. 1 pangkat 3 hasilnya 1 per 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Jadi 1 per 3 pangkat 3 hasilnya 1 per 27. Nah, bagaimana kalau ada soal X kuadrat per Y pangkat 3 ini dipangkatkan 2. Sama ya seperti konsep perkalian. Jadi di sini pangkat di dalam kurung kalikan dengan pangkat yang di luar. Jadi X-nya pangkatnya
2 kali 2, dan Y pangkatnya 3 kali 2, maka akan menjadi X 2 kali 2 pangkat 4 per Y 3 kali 2 pangkat 6. Lanjut, kita ke sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 adalah sifat dengan berpangkat negatif. A pangkat negatif N. Ini artinya adalah 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat negatif N dan A pangkat N ini adalah berkebalikan. Jadi bisa kita tulis juga A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Jadi saling berkebalikan ya. Sebagai contoh, 2 pangkat negatif 3, maka ini sama artinya dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, ini dicari hasilnya akan menjadi 1 per 8. Ya, kemudian kalau misalnya ada suatu pecahan 2 per 3 pangkat negatif 2. Nah, kalau dalam pecahan seperti ini dipangkatkan negatif, kalian bisa tinggal balik saja ya. Tinggal balik saja, 2-nya di bawah, 3-nya di atas, maka akan menjadi 3 per 2, pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi perhatikan di sini ya, 2 per 3 pangkat negatif 2, maka kalau diubah menjadi pangkat positif, pecahannya dibalik, 3 per 2 pangkat 2. Oke, kita lanjut sekarang sifat yang ke-7, yaitu suatu bilangan pokok yang dipangkatkan 0. A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi, kalau 2 pangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1, maka 100 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, kecuali kalau A-nya 0. Karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Jadi A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi itu sifat bilangan berpangkat. Sekarang kita langsung ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, misalnya ada soal 6 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 per 15 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, ini soal kita harus menggunakan sifat-sifat yang tadi sudah kita pelajari. 6 pangkat 4, kita perkecil dulu bilangan 6 ini, kita pecah, dia menjadi 2 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 per 15 ini juga kita pecah ya. 15 adalah 3 kali 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Seperti sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, berarti ini akan menjadi 2 pangkat 4 kalinya, Ibu ubah jadi titik ya, 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Di sini perhatikan saja bilangan pokok yang sama. Jadi di sini yang bilangan pokoknya 2, ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Nah, sifat pembagian berarti itu akan menjadi 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 kurang 3. Nah, bagaimana dengan 3-nya? Di sini pangkat 4, di sini pangkat 3. Berarti menjadi 4 kurang 3. Yang bilangan pokoknya 5. Di sini 3, di sini 3. 3 kurang 3. Maka akan menjadi 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 adalah 1. Berarti 2 kali 3 sisanya. 2 kali 3 hasilnya adalah
6. Nah, sekarang kita lanjut latihan soal yang kedua. Kalau ada soal seperti ini, 2x per 3y pangkat 2 kali 4x per 9y pangkat negatif 2. Gunakan sifat-sifat yang tadi udah kita pelajari. Pecah dulu ini ya, berarti ini 2x pangkat 2. Ingat 2-nya juga dipangkatkan 2 ya. Akan menjadi 2 pangkat 2 x pangkat 2 per, begitu juga yang di bawahnya, 3 pangkat 2 y pangkat 2 kali. Ini ubah dulu bentuk negatif ini menjadi bentuk positif dengan cara membalikkan bilangannya ya, balik tempatnya. Berarti akan menjadi 9y per 4x pangkatnya sekarang menjadi pangkat 2 karena sudah dibalik ya. Nah, ini sekarang kita ubah yang ini dulu ya, fokus ke sini. Yang ini tetap 2 pangkat 2 x pangkat 2 per 3 pangkat 2 y pangkat 2. Sekarang ini 9 pangkat 2 y pangkat 2 per 4 pangkat 2 x pangkat 2. Oke, sekarang kita cari hasilnya ya. 2 pangkat 2 4 per 3 pangkat 2 9. Kita kumpulin aja dulu yang angka-angka. 9 pangkat 2 81 per 4 pangkat 2 16. Sekarang kita kumpulkan yang bilangan pokoknya x. X pangkat 2 per, ada x ya, x pangkat 2. Y nya sekarang y pangkat 2 per y pangkat 2. Kalau kalian menggunakan sistem coret juga bisa ya, langsung dicoret ya. Nah, ini dengan gampang kalian melihat mana yang bisa dicoret. 9 sama 81 bisa sama-sama dibagi 9, dapat 1, dapat 9. 4 dan 16 sama-sama bagi 4, dapat 1, dapat 4. Jadi di sini hasilnya adalah 1 kali 9 kali 1 kali 1. Jadi 9 per, ini jadinya 4. Nah, jadi soal yang ini jawabannya adalah 9 per 4. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.